Kalau bicara syarat utama minimal lo nggak buta warna itu aja sih. Itu udah Kebayang dong. Perkenalkan diri dan background lo sebagai apa? Oke, halo rakyat. Perkenalkan gue Imam Monster. Gue seorang LA. LA itu lighting executor. Wah, Waduh, berat banget. Iya. Bagian penerangan. Oh. penerangan ya, penerangan area. Penerangan area. Penata lampu lah ya kalau sekarang bahasanya ya. Iya, penata Cahaya. 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 Gue bisa menata kehidupan juga. Penata cahaya itu maksud dalam artinya secara ringkasnya seperti apa? Penata cahaya ringkasnya. Iya. Oke, di dalam sebuah event itu apa ya? Ada sebuah pertunjukan lah ya, sebuah konser musik, bahwa ada yang namanya lighting untuk apa? Untuk memberi efek hidup dalam sebuah konser musik. Jadi gue tugasnya adalah mengatur sebuah ya pertunjukan yang berhubungan langsung dengan cahaya, dengan lighting. Nah, dalam seorang penata cahaya itu Oke. apa yang diatur dalam sebuah pertunjukan? Oh iya. Dalam sebuah pertunjukan ada bahasanya plotting ya. Gue harus memplotting sebuah panggung yang mana udah dimitingkan duluan dengan IO atau penyelenggara event, yang mana maunya itu seperti apa sih, dan biasanya gue desain dulu di Salbay. Biasanya gue desain dulu. Biasanya gue buat dulu gitu skemanya seperti apa, baru gue ajukan ke terhadap penyelenggara atau IO. Kemudian hari H gue garap deh gitu. Artinya itu proses kerjanya ya? Proses ada kerja. desainnya juga dulu ya? Ada. Nggak hanya sebatas masalah. Buat gue seninya itu sih. Perkembangannya sejauh ini gimana kalau di sisi penata cahaya profesional di zaman sekarang ini? Zaman sekarang ya. Apresiasinya seperti apa sih? Kalau untuk di Indonesia, mungkin kalau untuk di Indonesia sih udah banyak yang mulai tahu ya, karena banyak juga pelaku-pelaku. Ada lighting operator, lighting designer, lighting programmer. Udah banyak yang mengakui bahwa ya memang sebuah konser, sebuah pertunjukan butuh yang namanya lighting. Kebayang dong lo ketika sebuah pertunjukan gelap. Ya, Ya lilin dong. kayak ya itu kembali lagi, orang dari zaman dulu aja lighting udah digunakan, cuman mainnya dimmer kalau dulu mungkin kan. Kalau itu aja. Kalau untuk di Serang, di kota gua di Serang Cilegon, mungkin SDM-nya masih sangat minim mungkin ya, masih sangat minim, sehingga acuan gua buat terjun ke dunia lighting pun jadi berpacu gitu loh. Kalau di Serang masih sedikit minim, bahkan masih banyak, bahkan IO penyelenggara pun masih banyak yang tidak begitu aware gitu loh terhadap lighting itu. Ya tadi makanya gue bilang hanya sebatas asal nyala asal Iya, terang. asal nyala asal terang gitu. Padahal di situ ada nilai seninya Ada. ya. Ada banget. Nah tapi lo kan dulu dikenal sebagai seorang metalhead. Sampai sekarang sih. Ya. Dan kenapa lo sekarang beralih jadi seorang penata cahaya? Oke. Kenapa nggak ke divisi yang lain gitu? Oke. Dulu itu sempat gue terjun ke circle-nya audio. Dulu sempat belajar lah gitu ya. Dulu sempat sempat belajar, langsung terjun ke dunia audio. Alhasil karena didasari fasilitas di Salbay sendiri, sehingga acuan gue untuk terjun ke dunia lighting itu sangat deras. Punya keinginan gitu loh. Di satu sisi gue emang suka musik, suka nonton konser, kenapa enggak gitu loh. Gue yang terjun langsung ke sebuah konser tersebut, bukan hanya sebatas menonton gitu. Jadi Itu sih. keunggulannya ya? Keunggulannya Jadi itu seorang aja. lighting designer atau lighting man, lo bisa nonton konser gratis gitu ya? Iya, kurang lebih. Dalam banget loh. Oke, ditambah ini sedikit waktu itu spontan pikiran gue ketika memang sudah difasilitasi. Gini, lu ketika datang ke sebuah pertunjukan atau konser, lu mau denger konser atau nonton konser? Nonton. konser dong. Ketika nonton, lu langsung berhadapan dengan mata, bener nggak? Iya. Yang mana acuan gue adalah gue ingin menampilkan sebuah efek visual terhadap audiens bahwa penting loh gitu loh. Pentingnya lighting dalam sebuah pertunjukan didesain seapik mungkin, ini loh pentingnya gitu. Karena balik lagi ke tadi, pertunjukan tanpa ada lighting juga
hambar ya, rasanya ya. Bayang kalau gelap. Nonton apa lo yang kecuali siang. Berapa lama sih lo mempelajari sistem tata ya? cahaya gitu? Kalau berdasarkan prakteknya udah berjalan 2-3 tahun sih. Benar-benar total gitu ya. Kalau benar-benar total mau belajar gitu. Cuman kalau berdasar tadi praktek, kalau bicara teori sampai detik ini pun masih sibuk belajar. Itu. Nah, kalau kita lihat di dalam sebuah pertunjukan tuh yang tadi lo bilang banyak cahaya gitu kan, banyak lampu di sebuah panggung gitu tuh. Nah, lampu-lampu itu sebetulnya ada perbedaannya sih atau ada jenis-jenisnya gitu tuh? Banyak sih. Kalau untuk standarnya event bukan internasional, event lokal lah gitu ya. Yang pasti digunakan itu adalah Fresnel, itu pasti untuk cahaya penerangan untuk si talent. Ya, Fresnel. Ada lagi untuk ambience itu biasanya Parlet. Untuk efeknya biasanya main moving beam. Untuk ke audience itu biasanya penerangan audience biasanya pakai mini brute. Standarnya itu. Cuman ada lagi macamnya, sekarang ada BI, ada Woolworths, ada macam-macam. Makin banyak. Ada spot. Oh, artinya itu setiap jenis lampu itu punya fungsi yang berbeda. Oh iya, tepat. Punya fungsi masing-masing. Enggak hanya itu menerangi. Ada efek, ada apa lagi tadi? Ya efek, ada ambience, ada untuk penerangan si talent, ada lagi penerangan untuk audience. Yang bikin ribet itu kadang misalkan event jatah loading in sama hari H itu sangat mepet. Itu sih yang sedikit bikin muter otak ya gitu. Kadang kala loading in jam 10 malam, kita pemasangan harus cepat, minimal sebelum matahari muncul terbit, kita harus udah bisa nyala minimal itu. Karena di siang nggak nyala ya emangnya. Ya itu sedikit kesulitan ketika memang jatah loading in dan hari H-nya sangat mepet. Itu sedikit kesulitan sih. Karena gue harus program, ya elah pagi, siang harus bisa program, ditambah lagi sore itu udah mulai start acara, dan hamin 1 jam kadang banyak-banyak pertanyaan dari IO, pertanyaan yang praktis berujung teknis gitu. Iya Pak, maksudnya gini, hamin 1 jam mas, hamin 1 jam kebayang dong, udah mau mas bisa nggak ini ya dipindah gini. Sebenarnya itu pertanyaan praktis, tapi berujung teknis kan udah hamin 1 jam, gitu. Itu bisa mempengaruhi. Oh sangat mempengaruhi Pak, apalagi belum tidur, kan ribet. Bicara hotel ya, sangat ketat penjagaannya, loading in harus jam sekian harus selesai, jam sekian harus udah bersih. Wah itu sih. Jadi sulit nggak jadi seorang penata cahaya? Kesulitannya nggak ada sih karena didasari atas rasa suka dan rasa cinta ya. Cuman gue cara sulit nggak ada. Lo kebanyakan syarat nama ini ya sastrawan gitu. Iya, dulu sempet main nama Golagong. Iya, kesulitannya sih nggak ada sih. Cuman syarat, kalau bicara syarat utama minimal lo nggak buta warna, itu aja sih. Kebayang dong lo menjadi seorang lighting operator apapun itu, lo buta warna ya sulit gitu. BW lagi semuanya gitu. Ya. Hitam putih. Syaratnya itu aja. Yang bikin lo kesel saat menjadi seorang operet atau ketika off air mungkin? Mepetnya loading in dan hari H itu sangat mempengaruhi gitu loh. Paling itu aja sih. Durasi loadingnya sangat cepat. Ditambah tadi yang program gue siang hari, kemudian sore udah starting, pada maghrib CEO atau penyelenggara mengajukan pertanyaan-pertanyaan praktis yang berujung teknis, kan ribet. Nah, bagaimana lo menghadapi klien atau penyelenggara yang mereka stigmanya, pandangannya hanya pengen terang dan nyala aja, tapi sisi lain lo juga pengen menjelaskan bahwa ini ada nilai seninya loh. Nah itu lo berhadapan dengan suatu hal yang kayak gitu seperti apa? Kalau sejauh ini untuk skala lokal sih masih aware. Kalau tingkat lokal ya, maksudnya ya udah lo kerjain seperti apa, gue demen-demen aja deh, setuju-setuju aja kalau skala lokal. Mungkin kalau skala nasional banyak permintaan karena gini loh, beda talent juga beda konsep. Iya, beda konsep. Nggak mungkin juga sekelas band-band metal gue kasih Pink gitu loh, atau Magenta, nggak mungkin kan. Baby metal mungkin bisa. Nggak juga sih. Pengalaman terburuk pernah nggak lo rasain ketika menjadi seorang line operator? Terburuk ya. Terburuk yang pertama mungkin
udah mulai tiba-tiba genset mati atau panel listrik mati. Kebayang dong, udah starting gitu loh, gimana ribetnya gitu loh. Karena ya si audiens nggak mau tahu gitu loh. Yang dilihat pasti ke arah FOH gitu. Tapi kan buat salah lu loh. Iya, cuman kan pada dasarnya kita yang mengaplikasikan. Mereka nggak mau tahu gitu loh. Kalau pernah itu kayak gitu. pernah. Habis solar atau apa? Apa? Solarnya habis apa? Solar habis. Kalau genset itu solar habis pernah sekali. Cuman alhamdulillahnya bukan event-event formal ya. Maksudnya event-event apa bebas, tanda kutip bebas gitu loh. Yang kedua adalah faktor alam. Pernah waktu itu di pinggir pantai pernah. Wah, badai gede-gedean, panggung hampir roboh itu pernah. Sekali dan jangan sampai terjadi lagi sih. Gitu. Nah itu kalau menghadapi faktor cuaca tadi kayak badai itu gimana tuh? Berdoa paling, semoga hujan reda. Lo turunin lagi nggak? Apa? Lightingnya lo turunin lagi nggak? Enggak. Lo suka grogi nggak sih ketika mulai megang event tertentu gitu tuh untuk menjadi operating lightingnya? Grogi ya. Grogi sih pasti ada karena berhadapan langsung dengan mata banyak ya. Si audiens melihat. Ada sih, cuman ya nikmat aja sih, dinikmatin aja. Alhasil juga, apalagi ketika talentnya itu idealis kita gitu, enjoy aja jadi bawaannya. Nah lo ada ritual khusus? Ritual khusus nggak sebelum lo off air gitu, sebelum ini misalkan lo yasinan dulu, bakar menyan dulu gitu. Bakar menyan dulu. Ya tadi sih kopi dan rokok paling. Gitu. Itu aja, ngopi dan rokok. Dan harus tahu bahwa gua wajib kalau di sebuah event di FOH, gue wajib pasti bawa kopi. Itu pasti. Kadang-kadang karena jauh dari warung, takut habis gitu, gue bawa teko sendiri. Iya, serius. Ya? Niat, karena emang susah sih. Kalau nggak ada kopi, otak nggak punya inspirasi. Pernah megang talent tertentu mungkin? Siapa? Artis. Ya. Kalau sejauh ini masih ikut terhadap penyelenggara ya. All, jadi bebas siapa aja sih. Kalau berdasarkan talent nasional sih ada beberapa yang pernah turut berkecimpung, bergabung gitu loh. Pernah. Siapa itu? Ya terakhir kemarin siapa tuh, Sheila on Seven kayak gitu. Pernah bergabung gitu loh. Kayak waktu itu bener-bener totality meng-hire sebuah event. Waktu itu di Solo. Carnival Fest. Dulu sempat semua band gue yang pegang waktu itu, dan jarang juga si band bawa lighting man gitu loh. Jarang. Masih mungkin belum semua band juga punya. Sangat belum Pak, sangat belum. Ya? Hanya ada beberapa masih terhitung sama jari sih. Kalau soundman mungkin beberapa band, bahkan lokal ya, sekelas lokal aja udah punya soundman, audio engineer gitu loh. Lah kalau lighting masih sangat jarang. Event apa yang paling seneng lo create? Musik lah. Musik. Acara-acara pesantren gitu katanya pernah megang loh. Pesantren pernah. Partai pernah. Gitu. Apa? Pakai sarung nggak? Dulu sempet temen gua itu. Temen gua di hire untuk garap sebuah event pesantren fest, dan diwajibkan semua tim produksi pakai sarung karena permintaan dari IO langsung itu. Tapi lo nggak ikutan itu? Nggak ikutan gua. Jadi lo enak disebut sebagai apa? Gue LE aja, bukan LA ya, LE. Lighting executor. Karena kalau lighting itu sebenarnya banyak macam, ada lighting operator. Beda-beda lo, jangan salah. Pertama itu lighting designer, lu mendesain dulu. Setelah hasil meeting dari IO benar-benar fix gitu. Lu ngedesain dulu. Yang kedua adalah lighting crew mungkin sebagai pemasang, ya masang bla 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 gitu. Sesuai sesuai permintaan dari lighting designer tadi. Kemudian setelah pemasangan lu harus ada lighting program yang memprogram gitu. Maunya seperti apa, lampunya itu seperti apa. Kemudian baru lighting operator. Lighting operator yang menentukan, oh band ini tuh harusnya begini loh. Lampunya yang nyala itu warnanya ini loh gitu. Jadi banyak macam sih. Kalau sejauh ini kalau di Serang semua macam lighting tadi digarap semua. Nah itu sih kesulitannya mungkin. Berarti seharusnya dibuat satu tim. Tim tadi beda-beda. Iya. Eksekusi. Jelas. Harus ada yang desain, eksekusi, sama yang ngoprek itu beda-beda. Gitu. Equipment kayak mixer yang pertama kali lo pakai mulai belajar sampai
yang mixer profesional itu apa aja Bang, yang pernah lo pegang? Oke. Gue sempat main dimmer pernah, cuman nggak berlangsung lama. Kemudian rata-rata mungkin lighting operator ya, rata-rata pasti pertama itu yang Centurion tuh, yang ada yang tok 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 gitu. Yang dulu masih gue pernah tuh analog banget. Bikin event pencet-pencet di belakang panggung. Iya kayak begitu. Oh itu Centurion. Itu Centurion. Ada yang krokodil sama sih. Kayak main DJ gitu ya. Kayak gitu. Ada lagi apa sih King Kong ada. King Kong. Iya ada yang King Kong. Buat nyamuk. Iya jadi ya masih tipe-tipe analog sih. Masih susah untuk apa namanya picture-nya juga masih kurang. Oke, cuman kalau untuk sekelas satu item toh masih bisa sih. Misalkan dalam satu event cuman parlet doang masih aman pakai itu gitu. Kalau untuk mixer tertinggi tadi ya, sejauh ini masih Grandma yang 2 sama full size sih pernah megang. Keunggulannya apa tuh biasanya? Wow udah canggih pak, lebih asli namanya juga Grandma. Kan gua nggak tahu, Iya. jelasin dong. Nenek-nenek ya namanya nenek-nenek udah pengalamannya udah pengalaman dari fixture lebih mempermudah sih itu aja. Kita bisa mendesain dulu untuk save fixture-nya lebih aman lah, lebih enak pokoknya. Kalau Grandma ya. Kalau sejauh ini masih Grandma. Nah, untuk sejauh ini untuk pemula nih pengen banget gitu ikut di jalur yang sama kayak lo. Itu step by stepnya harus seperti apa nih kira-kira untuk pemula? Oke. Yang pertama sih yang tadi udah gue sebut ya, yang pertama suka dulu, lo dasari dari rasa suka itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau gua minimal lo harus tahu musik, itu aja sih, musik all genre apapun itu. Dan lo nggak bisa iya ketika lo meng-hire sebuah event misalnya ngeroncong, nggak mungkin lo bikin sater. Oh iya. Iya dong. Iya. Minimal lo harus tahu berapa BPM segala macam, minimal lo harus tahu dulu. Yang ketiga adalah nggak buta warna. Iya. Yang ketiga, yang keempat adalah mau belajar, karena mau belajarnya itu terhadap teman-teman yang udah dahulu ya, yang udah menjalani lebih lama. Karena kalau di Indonesia, setahu gua untuk bener-bener sekolah formal bertaraf apa namanya, ya nasional, belum ada sih sekolah lighting gitu loh. Itu sih. Jadi masih mengandalkan license itu biasanya dari pengenalan konsol. Misalkan kayak kemarin ada Grandma 3 baru keluar, itu bayar sekian juta, gue ikut seminar kemudian dapat license, itu aja. Kalau untuk benar-benar sekolah nggak ada. Tapi ada asosiasinya ya? Ada setahu gue ada 2 sih di Indonesia, itu ada ILP, Indonesian Lighting Project, sama Pecahin, Penata Cahaya Indonesia. Paling ke situ ke arahnya. Maksudnya lebih banyak kita datang atau ya mencari link lah intinya. Tapi kalau untuk benar-benar sekolah yang formal gitu, benar-benar sekolah kayak audio atau dan lain-lain, setahu gue belum ada. Siapa influence lo? Influence lighting ya? Yeah, Operator maksudnya gitu. Masa soundman sih? Kalau influence sih banyak sih sebenarnya. Karena ada seseorang yang benar-benar maksudnya kadang collab bareng gitu di sebuah event. Yang sering gua collab itu ada Elwe. Mas Elwe namanya. Lewanto. Iya. Paling itu sih. Kalau sejauh ini karena sering punya project bareng beliau gitu loh. Dan orangnya asik, tidak sombong, rajin menabung. Rajin beli badan juga ya? Iya. Dia salah satu anggota dari Pecahin, Penata Cahaya Indonesia. Tapi dia megang talent ya? Megang talent, salah satunya Seringai. Oh. Dia lighting man-nya Seringai. Trigger apa sih yang bikin lo pengen masuk ke dunia ini gitu? Ada trigger apa gitu? Oke. Berawal kan gini, dulu kan yang gua tahu iya lo, macam-macam. Iya, bisa, Gak jelas aja. Iya bisa. Yang gua tahu yang bisa dikenal lo sebagai duta headbanger. Anjing. Terus Duta iya duta headbang. Tukang kopi. Terus tukang kopi. Tukang lobby. Yang lebih kerennya lagi sih, dia dulu pemain musik bass ya kalau nggak salah ya. Ngeband lokal. Nah, triggernya itu gimana bisa lo anjing kayaknya gua harus bisa jadi Iya. cahaya nih. Tadi sih berawal semua sih tanpa gua pungkiri semua itu adalah salbay sih. Sebenarnya salbay. Sempat berawal tadi sempat belajar ke audio sempat gitu loh.
Bahkan sempat pernah ikut kru wedding gitu-gitu, sempat ngurus audio, sempet banget. Hampir setahun, kurang lebih setahun sampai 2 tahun pernah. Kemudian atas didasari fasilitas waktu itu di Salbay, punya unit, punya fasilitas yang cukup memadai, akhirnya mencoba daripada orang lain gitu loh, orang luar, lah mending gua aja sendiri gitu loh. Di satu sisi gua juga orang dalam gitu. Jadi ya kenapa enggak gua mau belajar di dunia itu gitu loh. Atas fasilitas sih, lebih khususnya itu. Itu aja. Oke. Udah terjawab belum sih? Udah. Lumayan ya. Jadi intinya fasilitas sih. Karena difasilitasin ya kenapa gue manfaatin gitu loh. Bukan karena buat keren-kerenan ya? Oh no, enggak. Karena gue pada dasarnya udah keren gitu. Pencapaian tinggi lo apa sih yang belum lo apa namanya? Raih gitu. Pengen banget lo, anjing gue ya harus di sini gitu. Gue harus pegang ini gitu. Nah, pencapaian apa yang pengen lo dapetin dari seorang imam sebagai apa namanya tadi? Pelata cahaya. Lighting eksekutor. Iya, lighting eksekutor. Karena gue mencakup segalanya. Apa ya? Sekolah sih, sekolahnya benar-benar sekolah, dan itu kalau ini bicara keinginan ya, cita-cita ya. Gue pengen sekolah yang benar-benar sekolah itu ya kalau bisa sih di luar negeri. Mungkin ada beasiswa teman-teman. Siapalah gitu. Pengen gue benar-benar sekolah gitu loh, benar-benar totality. Kemudian setelah masa pembelajaran selesai, gue ingin membentuk sebuah event yang benar-benar bertaraf kearifan lokal, bertaraf lokal gitu loh. Yang mana dari talentnya lokal, venue-nya lokal, tim produksinya lokal, tempatnya juga lokal. Cuman tempatnya yang belum terjamah gitu. Gue nggak mau kayak di alun-alun, stadion. Pengennya di mana gitu yang belum terjamah. Itu aja sih. Dan selain itu agar membuka ekonomi masyarakat lokal pun jadi terbuka gitu. Gila, bijak banget. Bijak nggak gue? Tujuan gue itu. Yang pertama sekolah, kedua bikin sebuah event bertaraf lokal, kearifan lokal gitu.